Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Duduk di tanah dengan keringat menutupi tubuhnya, Xiaoyan dengan intens dan kasar terengah-engah. Lengan bajunya mengusap keringat di dahinya dan dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Beberapa menit ini berhadapan dengan cara seperti itu sebenarnya menyebabkan lebih banyak kelelahan daripada pertarungannya dengan Dadoshi. Beruntung baginya, kekuatan Ratu Medusa jauh lebih lemah karena alasan yang tidak diketahui. Jika tidak, dia mungkin benar-benar telah dibunuh olehnya hari ini. Xiaoyan masih memiliki beberapa jantung berdebar di hatinya saat dia menghela nafas. Dia perlahan berdiri, mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba berhenti di api berwarna hijau yang seperti ular api, bergerak naik turun tubuhnya saat menari. Segera, dia bingung dan mulutnya terbuka sedikit. Api berwarna hijau ini berbentuk seperti cambuk panjang yang secara acak disatukan oleh Xiaoyan saat dia dengan cepat melompat kembali dari tempat tidur. Sikapnya yang santai dalam menariknya tampaknya tidak menyebabkan dia menggunakan banyak tenaga. Setelah cambuk api panjang ditarik keluar, itu terpisah dari telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu, secara otomatis bergerak di sepanjang tubuh Xiaoyan dan diputar. Postur itu seolah-olah itu adalah artefak ilahi, yang memiliki roh, melindungi pemiliknya. Mata Xiaoyan menatap cambuk panjang api berwarna hijau yang melingkari tubuhnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Meskipun setelah 20 hari lebih pelatihan, kendali atas, api teratai hijau bawah tanah, jauh lebih terampil, dia tahu di dalam hatinya bahwa dengan sedikit kemampuan mengendalikan nyala api itu pasti tidak mungkin baginya, pada saat ini, untuk mengendalikannya, api sampai gesit seperti tangannya sendiri. Namun, kenyataan yang muncul di depannya menyebabkan kepalanya dipenuhi kabut di atas rasa senang yang luar biasa. Setelah bingung beberapa saat, Xiaoyan perlahan pulih. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menyentuh cambuk api panjang berwarna hijau yang berputar di sekelilingnya. Saat telapak tangannya melakukan kontak dengan nyala api berwarna hijau, itu sangat patuh berubah menjadi sekelompok api hijau yang menempel di atas jari Xiaoyan, menggeliat sedikit. 10 jari Xiaoyan bergerak bersama dan secara bertahap ditarik terpisah. Seketika, 10 garis api kecil berwarna hijau sedang direntangkan. Telapak tangannya menari dan api inti teratai hijau di atasnya naik dan menyusut sesekali. Sikap gesit jauh lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang terjadi ketika Xiaoyan sedang memperbaiki pil obat beberapa hari sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengamati api inti teratai hijau, yang mengikuti perubahan dalam pikirannya dan berulang kali berubah menjadi bentuk yang berbeda, keterkejutan di wajah Xiaoyan semakin terlihat. Ketika dia mengendalikan nyala api, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa keintiman, api inti teratai hijau, dengan dirinya sendiri telah jelas dan tiba-tiba naik beberapa kali dibandingkan dengan masa lalu. Perasaan perlawanan yang samar-samar ada di masa lalu juga diam-diam menjadi jauh lebih lemah. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia merenung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia dengan lembut bergumam, "Jangan bilang, itu karena Fire Lotus Seed." Saat pikiran ini melintas di dalam hatinya, itu menyebabkan Xiaoyan agak memahami berbagai hal dengan jelas. Fire Lotus Seed dan Green Lotus Core Flame lahir dari satu tubuh. Sekarang dia telah menyerap esensi energi Fire Lotus Seeds ke dalam tubuhnya. Dia secara tidak sengaja menyebabkan tingkat kompatibilitas antara tubuhnya dan Green Lotus Core Flame menjadi lebih sempurna. Mengikuti analisisnya, kerutan erat Xiaoyan perlahan dilepaskan. Sukacita muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa mengkonsumsi Fire Lotus Seed sebenarnya akan memiliki efek yang tidak terduga dan unik. Peningkatan kompatibilitas yang tiba-tiba ini adalah sesuatu yang menyebabkan Xiaoyan menjadi jauh lebih bersemangat daripada saat lukanya benar-benar sembuh. Lagi pula, lukanya akan sembuh total cepat atau lambat, tetapi kompatibilitas antara tubuhnya dan Green Lotus Core Flame hanya bisa bergantung pada waktu beradaptasi satu sama lain untuk meningkatkannya perlahan.
Oleh karena itu, dengan perbandingan seperti itu, sekilas salah satu yang lebih langka dan lebih praktis dari keduanya akan diketahui. Membawa kegembiraan di wajahnya, tatapan Xiaoyan menatap tajam ke api berwarna hijau di 10 jarinya. Nyala api bergoyang sedikit. Sesaat kemudian, mereka benar-benar diaglomerasi di puncak dari 10 jarinya, membentuk tusukan api yang sangat tajam. Karena hasil dari kompresi, kekuatan destruktif yang terkandung pada 10 tusukan api tidak diragukan lagi cukup kuat. Xiaoyan dengan lembut menjentikkan jari-jarinya dan 10 tusukan api yang tajam tiba-tiba ditembakkan dengan paksa. Kekuatan panas membentuk lingkaran film kecil berwarna hijau di sekitar tubuh mereka. Saat tusukan api ini hendak menghantam dinding, Xiaoyan sedikit menekuk jarinya. Segera, tusukan api yang ditembakkan dengan paksa tampaknya telah menerima gaya drag dan tiba-tiba berbalik dan kembali menggunakan jalur yang sama yang mereka gunakan sebelumnya, menembak kembali ke Xiaoyan. Sambil tersenyum saat dia melihat tusukan api berwarna hijau yang terbang kembali, Xiaoyan mengulurkan jarinya dan 10 tusukan itu ditembakkan langsung ke jari Xiaoyan. Api berwarna hijau di tangannya perlahan menghilang. Xiaoyan memperhatikan tangannya, yang tidak mengandung sedikit pun luka. Dia mengangguk dengan takjub. Di masa lalu, kontrolnya atas api inti teratai hijau jelas tidak dapat mencapai titik untuk melepaskan dan memulihkannya. Sekarang, bagaimanapun, setelah dia menyerap Fire Lotus Seed, tingkat kontrolnya atas Heavenly Flame sudah dapat memungkinkannya untuk menyelesaikan tindakan pengendalian nyala api yang sangat sulit ini. Setiap klaster Green Lotus Core Flame membutuhkan Xiaoyan untuk menggunakan doki dalam jumlah yang cukup besar untuk memobilisasi dari Acceptance Spirit dari dalam pusaran. Jika api surgawi ini tidak kembali setelah dia menembakkannya, tidak diragukan lagi itu akan menjadi tindakan yang sangat boros dan mewah. Jika dia menggunakannya dalam pertarungan, pemborosan seperti itu tidak akan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Oleh karena itu, saat ini dapat mengambil api surgawi yang telah dia tembakkan, Xiaoyan merasa sangat puas di dalam hatinya. Xiaoyan sekali lagi bermain dengan api inti teratai hijau yang telah menjadi patuh sebelum dia perlahan mengembalikannya sepenuhnya ke tubuhnya. Telapak tangannya menghadap kursi teratai hijau yang tergantung di udara dan memberi isyarat. Segera, yang terakhir berubah menjadi cahaya hijau yang melayang ke cincin penyimpanannya. Begitu dia menyimpannya dengan benar, Xiaoyan meregangkan pinggangnya yang malas. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya menekan satu sama lain, memancarkan gelombang suara retak. Perasaan santai dan penuh energi menyebabkan Xiaoyan menghembuskan napas dengan nyaman. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan kasar melemparkannya ke depan. Saat dia membalik antara kepalan tangan dan telapak tangannya, angin kencang tercipta, memberinya postur yang mengesankan. Merasakan kekuatan mengerikan meletus dari pengetatan ototnya, Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Meskipun dia telah mengalami kesulitan besar karena luka serius kali ini, kemampuan bertarung yang dapat dilepaskan oleh tubuhnya saat ini jelas lebih besar daripada di masa lalu. Melihatnya dengan cara ini, dia tidak kalah dengan terluka parah kali ini. Berdiri di tempat yang sama, Xiaoyan menutup matanya sedikit. Pikirannya masuk ke dalam tubuhnya dan dengan cepat memeriksanya untuk satu putaran. Setelah itu, dia membuka matanya, mengencangkan tinjunya dan dengan lembut tertawa, setelah infus Fire Lotus Seed, kupikir aku seharusnya sudah memiliki kekuatan dosi bintang 6. Xiaoyan tersenyum puas dan perlahan berjalan menuju sisi tempat tidur. Dia menatap Heaven Swallowing Python yang ada di selimut dan tertawa. Heaven Swallowing Python menyaksikan Xiaoyan perlahan berjalan. Mata ular ungu pucatnya melirik wajah yang tersenyum itu sekali dan segera mengabaikannya. Memutar kepalanya, ia membaringkan tubuhnya dengan lemah di atas tempat tidur empuk. Jelas, tindakan mendadak Xiaoyan sebelumnya untuk menuangkan energi telah menyebabkan Heaven Swallowing Python yang memiliki kecerdasan awal merasa agak marah di dalam hatinya.
Melihat Heaven Swallowing Python, yang bertingkah seperti anak kecil yang merasa kesal, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa itu masih tidak bereaksi, dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengeluarkan sebotol ametis essence dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia membuka tutup botolnya. Nafas panas yang mengandung aroma samar perlahan naik. Hampir segera setelah ametis essence dikeluarkan dari cincin penyimpanan, Heaven Swallowing Python yang tergeletak lemah di tempat tidur tiba-tiba berdiri. Itu menoleh, menatap wajah tersenyum Xiao Yan dan kemudian melirik esensi ametis yang memancarkan kabut ungu pucat. Keinginan melintas di mata ular itu. Setelah ragu-ragu sejenak, itu tidak bisa lagi menahan keserakahan di hatinya. Itu mengayunkan ekornya dan dengan cepat merayap di depan Xiao Yan, mengeluarkan lidah ularnya dan mengeluarkan suara mendesis. Xiao Yan menurunkan botol sambil tersenyum. Heaven Swallowing Python mengayunkan ekornya dan mengubah tubuhnya menjadi cahaya dan muncul di depan botol dengan cara seperti kilat. Ia menjulurkan kepalanya dan mencapai lidah ularnya ke dalam botol, minum dengan rakus. Karena Xiao Yan berniat untuk menghilangkan kebencian di hati si kecil kali ini, Xiao Yan tidak menghentikannya dari minum dengan rakus dengan cara ini. Dia hanya melihat ametis essence yang jatuh perlahan di dalam botol dan rasa sakit melintas di wajahnya. Setelah sekitar 1/10 dari ametis essence di dalam botol ditelan oleh Heaven Swallowing Python, akhirnya berhenti untuk terus minum. Kepalanya sedikit bingung saat ditarik keluar dari botol. Penampilan mabuk benar-benar melintas di mata ular ungu pucatnya. Mengamati Heaven Swallowing Python yang menggelengkan kepalanya, Xiao Yan tertawa getir dan melakukan hal yang sama. Dia dengan hati-hati menyimpan ametis essence dan telapak tangannya mengusap tubuhnya yang agak hangat. Dengan suara tak berdaya, dia berkata, "Teman kecil, apakah kamu puas sekarang?" Mulut lebih pendek ketika seseorang makan sesuatu dari orang lain. Kali ini, Heaven Swallowing Python tidak menghindari Xiao Yan lagi. Itu mengguncang lehernya yang panjang dan cahaya ungu tiba-tiba menyinari mata ularnya. Melebarkan mulut ularnya, ia mengeluarkan ledakan yang teredam dan api berwarna ungu tiba-tiba dimuntahkan dari mulutnya. Dalam sekejap, api yang bergejolak membakar balok kayu di langit-langit ruangan menjadi tumpukan abu kayu hitam pekat. Mulut lebih pendek ketika seseorang makan sesuatu dari orang lain, idiom Cina, artinya ketika Anda mengambil sesuatu milik orang lain sulit untuk menolak permintaan orang tersebut. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pilar arang hitam gelap yang mengeluarkan suara retak. Sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Sesaat kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke Heaven Swallowing Python, yang berulang kali menyemburkan kumpulan bibit api seolah-olah sedang mengalami cegukan. Xiao Yan tidak tahu apakah dia harus menangis atau tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Apakah orang ini mengira bahwa ametis essence dapat dimakan secara acak? Kekayaan energi api ungu di dalamnya bisa menyebabkan rambut orang berdiri tegak. Itu bisa dengan mudah menggumpal menjadi api ungu yang memiliki kekuatan merusak yang cukup kuat. Nyala api itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti Yun Zi saat itu. Tak berdaya menyaksikan, Heaven Swallowing Python, yang kadang-kadang menyemburkan kumpulan bibit api seolah-olah sedang bermain, Xiao Yan menghela nafas. Dia baru saja akan bangun untuk mengemasi kamar yang berantakan ketika tubuhnya tiba-tiba berhenti. Tatapannya menatap tajam ke api berwarna ungu itu. Sebuah pikiran diam-diam muncul dari dalam hatinya. Jika saya menggunakan api ungu yang dibuat oleh Amethyst Essence ini untuk bergabung dengan Green Lotus Flame, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang akan dibuat pasti tidak akan sebanding dengan aslinya, tapi itu seharusnya juga tidak terlalu lemah, bukan? Selain itu, dengan kekuatan saya saat ini, saya pikir saya harus bisa mengendalikannya. Telapak tangan Xiao Yan perlahan membelai dagunya saat dia dengan lembut bergumam. Di dalam ruangan, Xiao Yan perlahan mengusap dagunya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kontemplasi.
Beberapa saat kemudian, dia membalik tangannya dan sebuah botol transparan muncul di telapak tangannya. Sebotol penuh ametis essence terkandung di dalam botol. Xiaoyan membuka tutup botol dan mengulurkan jarinya ke dalamnya. Saat dia dengan hati-hati mencelupkannya sedikit, rasa sakit yang menyengat segera menyebar dari jarinya. Setelah menarik tangannya, mata Xiaoyan menatap tajam ke setetes ametis essence di ujung jarinya. Doqi di tubuhnya mengalir, merembes melalui jarinya dan dengan lembut menyentuh setetes ametis essence berwarna ungu. Segera, ledakan yang teredam lembut terdengar. Seutas api kecil berwarna ungu muncul dari jarinya. Suhu panas menyebabkan mata Xiaoyan menyempit. Suhunya lumayan, tapi sayangnya, api ungu yang dihasilkan setetes ametis essence benar-benar terlalu kecil. Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum dia segera berkata dengan agak menyesal. Saya tidak memiliki banyak ametis essence yang disimpan. Jika setetesnya hanya dapat membuat sedikit api ungu ini, kerugian saya akan jauh lebih besar daripada keuntungan saya. Xiaoyan menatap botol ametis essence dan berkata dengan alisnya menyatu. Tapi anak kecil ini juga tidak banyak menyerap. Bagaimana bisa memuntahkan api seperti penyembur api? Xiaoyan perlahan memiringkan kepalanya dan menatap Heaven Swallowing Python yang sedang menikmati dirinya sendiri dengan sangat memuntahkan api saat dia bertanya pada dirinya sendiri dengan ketidakpastian dalam suaranya. Tatapan Xiaoyan dengan saksama menatap Heaven Swallowing Python. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut mengangkat alisnya. Setelah beberapa pengamatan, dia menyadari bahwa pada saat Heaven Swallowing Python hendak memuntahkan api ungu, beberapa air liur sepertinya merembes di antara taringnya di mulutnya. Ketika bibit api kecil berwarna ungu bersentuhan dengan air liur ini, ukurannya tiba-tiba membesar lebih dari 10 kali lipat. Apakah karena air liurnya? Xiaoyan bergumam pelan di mulutnya. Dia tersenyum sedikit dan saat dia membalik telapak tangannya, sebuah botol kosong muncul di dalamnya. Segera, dia berjalan perlahan ke Heaven Swallowing Python dengan senyum di bibirnya. Setelah melakukan lemparan dan belokan yang menyebabkan dia berkeringat, Xiaoyan akhirnya mendapatkan sedikit kurang dari setengah botol air liur berwarna hijau pucat dari taring Heaven Swallowing Python di bawah tatapannya yang kesal. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus air liur yang memiliki aroma samar. Wajah Xiaoyan aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Melirik Heaven Swallowing Python di tempat tidur, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, orang ini, jangan bilang kalau dia juga perempuan. Xiaoyan dengan lembut meletakkan kedua botol di tangannya saat dia merenung sejenak. Tiba-tiba, dia memberi isyarat dengan telapak tangannya dan mengeluarkan kuali berwarna merah tua dari cincin penyimpanannya, yang kemudian dia letakkan di atas meja. Jarinya menjentikkan lembut. Beberapa gumpalan api berwarna hijau melesat keluar dan api panas segera naik di dalam kuali obat. Menyaksikan nyala api yang menggeliat di dalam kuali obat, Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya dan memperoleh beberapa tanaman yang benar-benar merah yang dengan satu pandangan, seseorang akan dapat mengetahui bahwa mereka mengandung energi tipe api. Melambaikan telapak tangannya, dia melemparkan semuanya ke dalam kuali obat. Dia kemudian mengendalikan nyala api berwarna hijau dan berulang kali memurnikannya, mengubahnya menjadi tumpukan besar bubuk berwarna merah. Setelah bubuk berwarna merah muncul, Xiaoyan menggunakan 2 tabung jarum yang memiliki pusat berongga untuk menyedot setetes ametis essence dan air liur Heaven Swallowing Python masing-masing. Setelah itu, dia melemparkannya ke dalam kuali obat. Mengamati nyala api yang melonjak di dalam kuali obat, Xiaoyan tersenyum sedikit. 10 jarinya dengan gesit melompat dan suhu nyala api berwarna hijau berulang kali naik dan turun, berubah dengan pikirannya. Meskipun perubahan cepat suhu api semacam ini sangat menguji kemampuan pengontrol api dari seorang alkemis, Xiaoyan saat ini setelah dia mengonsumsi api Lotus Seed, sudah memiliki kemampuan untuk dengan mudah mengatasi jenis langkah merepotkan ini. Di dalam kuali obat, nyala api berwarna hijau menari-nari dengan menawan. Beberapa saat kemudian,
suhu panas perlahan memudar. Api yang bergejolak juga perlahan menghilang. Akhirnya itu melewati outlet api, berubah menjadi gumpalan api kecil dan masuk ke jari Xiao Yan. Meskipun sejumlah besar dari itu terkuras selama penyulingan obat, bisa mengambil sedikit itu agak bagus. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat gumpalan api berwarna hijau yang telah memasuki tubuhnya. Dia menjentikkan jarinya dan angin sepoi-sepoi menerpa penutup kuali. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan 3 pil berwarna merah terbang sebelum dengan mantap mendarat di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan bermain dengan ketiga danwan ini dan sebuah senyuman tanpa sadar muncul di sudut mulutnya. Danwan jenis ini tidak bisa disebut sebagai pil obat. Ini karena mereka tidak memiliki khasiat unik seperti pil obat. Siapapun yang menelan benda ini ke dalam perutnya tidak hanya tidak akan menerima manfaat sedikit pun, tetapi malah tenggelam ke dalam keadaan yang menyedihkan. Danwan itu seperti pil tapi tidak membantu manusia yang mengkonsumsinya. Setelah memutar danwan berwarna merah di antara jari-jarinya, Xiao Yan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyahnya sedikit dan menunggu sampai dia merasakan energi panas dengan cepat menyebar di mulutnya. Pada saat itu, doki di tubuhnya dengan cepat berkerumun dan bertabrakan dengan energi panas. Pada saat tabrakan, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit. Sekelompok api berwarna ungu panas tiba-tiba dimuntahkan. Setelah itu, ia terus mendarat di telapak tangannya yang dibungkus dengan doki. Itu terbakar dengan amarah dan masih memiliki kekuatan yang besar. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan udara panas sebelum menundukkan kepalanya ke mata api berwarna ungu yang naik di telapak tangannya. Jumlah api ungu kali ini cukup untuk bergabung dengan api inti teratai hijau. Pada saat itu, Xiao Yan menghela nafas lega. Setetes ametis essence, setetes air liur, heaven swallowing piton, dan beberapa bahan obat jenis api. Kemampuan beberapa hal ini untuk mencapai efek seperti itu telah memuaskan Xiao Yan. Mari kita sebut hal ini, pil api ungu, melemparkan 2 danwan berwarna merah di tangannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Saat ini dia benar-benar ingin mencoba dan melihat betapa hebatnya kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang tercipta dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Purple Flame nantinya. Sepertinya saya perlu menemukan target daging. Senyum muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap pil api ungu. Dia berbalik dan menempatkan Heaven Swallowing Piton yang telah tertidur setelah lelah karena menyemburkan api. Setelah itu, dia tersenyum dan berjalan keluar dari ruangan yang bergetar ini, yang tampaknya akan jatuh, untuk menemukan target langsung untuk menguji seberapa kuat versi tiruan dari Angry Buddha Lotus Flame ini. Saat ini, itu adalah waktu pelatihan harian di tempat pelatihan perusahaan mercenari Desert Metal. Oleh karena itu, banyak tentara bayaran berkumpul di tempat latihan. Mereka bertahan di bawah terik matahari dan berkeringat saat mereka berlatih dan membandingkan keterampilan mereka. Di tempat teduh di tanah terbuka berdiri Xiao Ding dan beberapa orang lainnya. Tatapan mereka sesekali menyapu tempat latihan dan mengangguk sedikit. Tuan Luobu, sepertinya saudara-saudara dari perusahaan mercenari pasir, rukun dengan yang lain. Anda telah bekerja keras selama periode waktu ini. Xiao Ding menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Luobu di sampingnya saat dia menatap tentara bayaran dari kedua pasukan yang keterikatannya jelas telah dihilangkan secara signifikan karena periode beradaptasi satu sama lain ini. Ini semua adalah metode yang dipikirkan oleh pemimpin perusahaan Xiao Ding. Saya hanya mengeksekusi mereka. Luobu menggelengkan kepalanya, sudut matanya menunjukkan rasa hormat yang besar saat dia melirik Haibo Dong di sampingnya. Pada suatu kesempatan, dia pernah melihat orang tua ini bertarung. Oleh karena itu, dia jelas tahu kekuatan macam apa yang dimiliki lelaki tua yang tidak mencolok ini. Hati Luobu juga menjadi sedikit lebih takut pada Xiao Yan yang mampu mengundang Haibo Dong untuk tinggal di mercenary company ini. Ketika dia melihat Xiao Ding menanyakan pertanyaan ini, dia buru-buru memberikan jawaban yang sopan. Xiao Ding secara alami mengetahui ketakutan di Luobu.
Segera, dia tersenyum dan berbicara sedikit dengannya sebelum dia berbalik dan melirik Hai Bodong yang bersandar di batang pohon dan menarik wajah yang panjang. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Tua Hai, apakah toko obat tidak memiliki bahan obat yang Anda butuhkan? Tenang, saya sudah mengirim orang untuk membantu Anda mencari di kota-kota tetangga. Jika mereka mendapat berita, mereka akan segera melaporkannya. Petik 2. Setidaknya kau, anak kecil, telah berusaha. Orang itu Xiaoyan telah menarik diri ke halaman itu sejak dia memberitahuku tentang ramuan obat ini dan tidak keluar lagi. Mendengar ini, senyum lemah muncul di wajah Hai Bodong saat dia menjawab Xiao Ding. Menjelekkan orang di belakang punggung mereka bukanlah hal yang baik, sebuah tawa samar tiba-tiba keluar dari belakang semua orang. Suara yang akrab itu menyebabkan beberapa orang buru-buru menoleh dan menatap Xiaoyan yang tersenyum sedang berjalan mendekat. Apakah lukamu sudah sembuh total? Mengamati Xiaoyan, yang kehadirannya jelas memiliki vitalitas lebih besar dibandingkan dengan masa lalu, kejutan melintas di wajah lama Hai Bodong saat dia bertanya dengan suara tertegun. Iya, Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sungguh orang yang tidak normal. Membuat pemulihan total dalam waktu kurang dari sebulan dengan cedera serius semacam itu, melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, Hai Bodong segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, hatinya dikejutkan dengan cara yang ditunjukkan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan Xiao Ding dan yang lainnya untuk beberapa saat sebelum tatapannya tiba-tiba beralih ke Luo Bu di sampingnya. Dia tersenyum sedikit, tetapi senyuman itu menyebabkan yang terakhir merasa agak takut. Pemimpin perusahaan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan perlahan berjalan, Luo Bu buru-buru menyapa. Tuan Luo Bu, apakah Anda terbiasa berada di perusahaan mercenari Desert Metal? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Melihat senyum Xiaoyan, Luo Bu buru-buru menganggukkan kepalanya. Saat ini, berita kematian tetua pertama di klan Mo hampir menyebar ke seluruh wilayah timur Kekaisaran Jiama. Meskipun orang lain mungkin tidak jelas tentang siapa pembunuhnya, Luo Bu tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya bahwa orang yang melakukannya pasti pemuda di depannya yang tampak sama sekali tidak berbahaya. Tuan Luo Bu, karena Anda bermalas-malasan tanpa melakukan apa-apa, dapatkah Anda membantu saya dengan eksperimen? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum lagi. Dia tidak menunggu Luo Bu menganggukkan kepalanya. Sebagai gantinya, dia segera mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari tempat teduh itu. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini telah kembali ke kelas dosi, Xiaoyan tahu dengan jelas bahwa ketika berhadapan dengan orang seperti Luo Bu akan langsung curiga jika seseorang tiba-tiba berteman dengannya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Luo Bu bingung. Seketika, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum mengangkat kakinya untuk mengikuti. Berdiri di samping, Xiao Ding dan Xiao Li melihat tindakan aneh ini, dan mau tidak mau bertukar pandangan. Setelah itu, mereka pun mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan perlahan berhenti di sudut tempat latihan. Dia menghadapi Luo Bu yang agak gelisah dan berkata dengan sedikit tersenyum, "Kamu harus menggunakan semua kekuatanmu untuk bertahan. Saya ingin mencoba untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki benda yang baru saja saya modifikasi." Petik 2. Mendengar ini, sudut mulut Luo Bu bergetar. Ekspresinya menjadi agak ungu. Xiaoyan sebenarnya berencana untuk menggunakan dia sebagai target. Xiao Ding dan yang lainnya adalah bagian dari eselon atas perusahaan mercenari metal gurun. Ketika anggota perusahaan lain di tempat pelatihan melihat mereka berkumpul, mereka segera mulai mengelilingi tempat itu karena mereka dengan penasaran menyaksikan Xiaoyan dan Luo Bu di tengahnya. Hati-hati, Xiaoyan mengingatkan Luo Bu, yang ekspresinya hijau dan ungu sebelum dia menggelengkan jarinya. Sebuah danwan berwarna merah muncul, yang dia lemparkan ke mulutnya di depan tatapan semua orang. Dia mengunyah sedikit dan sesaat kemudian, membuka mulutnya.
Sekelompok api berwarna ungu panas dimuntahkan dan terus mendarat di tangannya yang diisolasi oleh Doqi. Xiaoyan dengan lembut melemparkan gugusan api ungu ini dan tersenyum. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan nyala api berwarna hijau perlahan naik. Mengamati dua api berwarna berbeda di kedua tangannya, Haibo Dong bingung sesaat. Ekspresinya segera berubah saat dia bergumam, "Sial. Apakah si kecil ini berencana menggunakan trik itu lagi?" Petik 2. Saat ketakutan berangsur-angsur naik di mata Haibo Dong, Xiaoyan, yang berada di tempat latihan, sebenarnya mulai perlahan-lahan menempatkan kedua telapak tangannya. Melihat tindakan Xiaoyan ini, ekspresi Haibo Dong akhirnya berubah total. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan terangkat ke udara dengan cara seperti kilat di depan tatapan semua orang yang tertegun. Dia menginjak dan dengan tajam berkata, "Xiaoyan, kamu gila. Terakhir kali Anda hampir bunuh diri. Anda masih ingin mencoba lagi." Petik 2. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Haibo Dong di udara yang terbang menjadi marah. Wajahnya benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang tua ini akan sangat ketakutan dengan Angry Buddha Lotus Flame-nya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.